Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita hari ini kita bahas kaji baru, masih persiapan Ramadan di bulan Sya'ban. Fadail syahri Ramadan syiru Lailatul Qadri. Keutamaan bulan Ramadan dan misteri Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar kita pahami dulu. Mudah-mudahan kita sampai ke amalan-amalan malam Lailatul Qadar. Langsung saja ke tajuk risalah, mudah-mudahan Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan nabibi hamdal mustafirin hamdan yu'asi yu'mahu yukafi majidah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Kita awali talim kita dengan talqin zikir, syahadat, istighfar, tentunya itu juga kepada Allah. Sama-sama kita lafaz jaharkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Selawat umi 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Doa marifat ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka toharo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Jahar nabi isbat la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah sholih wa ilaha hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah wa dirullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Wa khususan nabarwi Nur Muhammad khususan ilarwi Muhammad Nabi Yunaka muslimin mu'minin wa muslimin. Wabil khusus hadiri al-madi kalimatul radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminkan saja doa nisfu Sya'ban. Allahumma ya jalmani wa la yumanu alaika ya jaljali wal ikram ya jatauli wal in'am la ilaha illa anta darul adzin
fajarul mustazirin wa amanul qaifin. Allahumma in kunta katabtani indaka mi umil kitabi syaiqa wa ahmaruman wa ahmaturdan wa ahmutaron alayya fi rizqi wamhu. Allahumma bi fadlika syakawati wa hirmani wa tardi waqti tori rizki wa astaqbini indaka fi umil kitabi syaidan marjukon muwafaqul khairat wa innaka qulta wa qaulukal haqqu fi kitabikal menjali ala nabiyyikal mursali yamhu lahumma yasha'u wa yutibu wa andahu imul kitabi ilahi bitajali adami fi lailatin nibsiu min syahri sabanil mukarramil lati yuwarki biha kullu amrin hakim wa yubron isrif animul balai ma'alamu wa ma'alam ta'wa anta alamul tuyubi birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbku, wahai yang memiliki anugerah dan tiada yang memberi anugerah kepadamu, wahai yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, wahai yang mempunyai kekuasaan dan memberi nikmat, tiada Rob yang berhak disembah kecuali Engkau. Tempat bernaung bagi orang-orang yang mengungsi, tempat berlindung bagi orang-orang yang memohon perlindungan, tempat yang aman bagi orang-orang yang ketakutan. Ya Allah, ya Rabbku, jika Engkau telah menetapkan diriku dalam umul kitab Lauh Mahfuz yang berada di sisimu sebagai orang yang celaka, terhalang, terusir, disempitkan rezekinya, sudilah kiranya Engkau menghapuskannya. Ya Allah, ya Rabbku, berkat karuniamu apa yang ada dalam umul kitab, yaitu perihal diriku sebagai orang yang celaka, terhalang, terusir, sempit rezeki, dan sudilah kiranya Engkau menetapkan di dalam umul kitab yang ada di sisimu agar aku menjadi orang-orang yang berbahagia, mendapat rezeki yang berkah, lagi beroleh kesuksesan dalam segala kebaikan. Karena sesungguhnya Engkau telah berfirman di dalam kitab-Mu, dan firman-Mu adalah benar yang diturunkan melalui lisan Nabi yang Engkau utus. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisinya ada umul kitab. Ya Rabbku, berkat penampilan yang maha besar dari rahmat-Mu pada malam pertengahan bulan Sya'ban yang mulia ini, diperincikanlah segala urusan yang ditetapkan dengan penuh kebijaksanaan. Sudilah kiranya Engkau menghindarkan diriku dari segala bencana yang aku ketahui dan yang tidak ku ketahui, serta yang lebih ku ketahui dari diriku. Dan Engkau maha mengetahui segala yang gaib. Berkat rahmat-Mu, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang, dan ya, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga Dia melimpahkan salam sejahtera kepada mereka. Rabbi syari sadri wa yassiri amri walul datam lisani yaqahu qauli. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar mereka memahami taklim ini dan perkataan ini, dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kodrat iradatnya, rahmatnya, kita masih bisa diberi waktu untuk datang bertolibul ilmi di tempat ini. Hadirin jemaah ikhwan akhwat, ya ma'ah rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki langsung maupun yang mengaji secara live mungkin ya, atau tidak langsung melalui dunia medsos. Semuanya juga tidak lupa guru kita Syaikhul Qadillah Lamanu rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir coba membahas kembali persiapan kita di bulan Ramadan. Fadilatu Siyami Ramadana, yang terkait fadilah keutamaan puasa Ramadan dan keberadaannya malam yang penuh berkah Lailatul Qadar dan Nisfu Syaban. Hari ini pertengahan nanti insya Allah juga terkait juga dengan Nuzulul Quran. Kita bahas di part 1 dulu, tidak panjang hadis risalah tajuk ini, dan ini penting
untuk kita pahami secara lebih benar dan kita pahami secara lebih serius puasa kita. Kita pun harus berubah dari puasa-puasa sebelumnya. Keutamaan bulan Ramadan, misteri Lailatul Qadar kita bahas di part 1 dulu. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi besar Muhammad SAW pernah menceritakan kisah umat sebelumnya, ya, yang disebut dengan Bani Israel kepada para sahabat. Jadi beliau berdakwah kepada para sahabat terkait umat sebelumnya yang mempunyai umur sekitar 80 tahun rata-rata tuh. Bani Israel tinggi-tinggi umurnya. Saat malam hari beribadah kepada Allah dan siang harinya, awalnya begitu nih Bani Israelnya. Malam beribadah, siang harinya berjihad fisabilillah. Serta mereka tidak pernah ada kesempatan untuk berbuat maksiat, ya, karena padatnya ibadah. Namun ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang 4 orang Bani Israel tersebut, kekuatan ibadahnya bagus, umurnya panjang, ada salah satu sahabat yang mendengar cerita tersebut lantas menjadi sedih. Sedih dia karena merasa tidak bisa seperti 4 orang sahabat dari Bani Israel tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kasih Sayang tidak membiarkan sahabat Nabi dan Nabi dalam keadaan bersusah hati, ya, karena umurnya tidak panjang umur kita ini dibandingkan umur mereka. Jadi orang dulu itu kalau umurnya pendek sedih-sedih karena ibadahnya kurang gitu pikirannya, ya. Jadi dengan kasih sayang Allah tidak membiarkan kita bersedih yang berumur pendek ini, ya. Tidak bersusah hati, jangan. Maka malaikat Jibril mewahyukan kepada Nabi, ucapkan ini kepada sahabat supaya jangan antum bersedih, ya. Mada qalan nabiyun Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Anan nabi Musa ain laukana nabiyyu Musa wayan yauma lakana umati saufa yatba'uni bil taqidi aradal anbiya'u an yakunu sahban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, apa kata Nabi Muhammad tentang Nabi Musa alaihissalam? Seandainya Nabi Musa hidup hari ini, kata Nabi Muhammad, dia pasti akan menjadi umatku. Dia pasti mengikuti sunnahku. Nabi-nabi ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita perlu bersyukur walaupun umurnya pendek. Kenapa demikian? Pada saat bangkit di padang mahsyar, kita akan mengalami ini, mesti diimani karena perkara gaib ini iman, ya. Saat panas terik sejengkal dari ubun-ubun. Ada juga yang tenggelam karena peluh keringatnya sampai ke mata kaki, diriwayatkan di hadis. Ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke lehernya. Lalu mereka meminta kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu sampailah mereka kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliaulah yang bisa menjawab keluh kesah umat saat dibangkitkan di padang mahsyar. Nabi Muhammad SAW memintakan ampun kepada mereka, kepada Allah. Itulah sebabnya begitu tingginya syafaat Nabi, Nabi lain gak bisa. Jadi makanya Nabi-Nabi dulu ingin mengikuti, kalau dihidupkan dengan Nabi Muhammad pasti jadi umatku, ya. Jadi kita jangan bersedih ya karena umur pendek, ya. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar terkait dakwah itu sifatnya memaksa karena perintah, banyak yang fardu. Perlu disertakan dengan kearifan, bahasa sekarang bisa disebut seni, ya. Pengelolaan penjelasannya dengan baik, terutama ulama-ulama kita kalau berdakwah terkait Lailatul Qadar, ya. Karena kalau kita mendakwakannya salah nanti persepsinya berbeda, ya. Hal itu bertujuan agar maksud bisa tercapai tanpa ada pihak yang merasa tidak nyaman atau sampai tersinggung.
Ini terkait amar ma'ruf. Kalaupun ada pihak yang merasa tersinggung, seharusnya permasalahan secara ajaran Islam itu kan diselesaikan tanpa merugikan berbagai pihak. Arti kata tidak melebar ke masalah lain. Kita sandarkan dulu ke kaji ini. Apalagi sampai menimbulkan dendam menahun. Hati-hati di Ramadan. Menyongsong datangnya Ramadan guna merawat ukhuwah. Ya. Sebaik-baiknya ibadah adalah bekerja, diamalkan. Sebaik-baik ibadah dipraktekkan. Bukan hanya diritualkan saja. Ada ibadah ritual, ada ibadah sosial kan. Nah, masalah sekarang adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kebanyakan itu sudah kehilangan kearifan cara menyelesaikan masalah-masalah. Kok timbul masalah baru? Menyelesaikan masalah timbul masalah baru. Jadi demi kebaikan bersama, ini terkait umat yang banyak, masyarakat, penyelesaian masalah sosial terkadang lebih tepat tanpa ngadili, mendiskreditkan, bahkan tidak memojokkan salah satu pihak, ya, atau kelompok. Hal ini juga dilakukan oleh para nabi, ulama terdahulu, dan tokoh bangsa kita terdahulu. Ya. Langkah konkretnya dengan melakukan komunikasi dua arah, kan begitu bahasanya ya. Lebih terbuka, mempertimbangkan berbagai hal. Jadi banyak cerita di literatur. Ya. Tidak semua masalah ajaran Islam tuh, apapun juga masalah kehidupan ini, kemungkaran, maksiat, atau apapun itu diselesaikan dengan mempermalukan di depan umum. Pendakwa pidatonya berapi-api umpah, memojokkan sana sini. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, ketika terjadi sengketa, Sayyidina Umar mempersilahkan penyelesaian masalah dikembalikan ke pihak yang bersengketa. Ya. Mana tahu mereka yang bersengketa sebenarnya punya solusi dengan kearifan masing-masing. Ya. Di Indonesia pun seharusnya begitu ya. Tidak langsung ke hukum. Bukan arti kata menyepelekan hukum. Kadang-kala ada sengketa secara Islam, itu harus diselesaikan secara kearifan. Ya. Itu seninya. Ketika ada masalah, pihak kepolisian, pengadilan kan sering menanyakan ke pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan masalahnya. Ditanyakan dulu, apakah mau diselesaikan secara kekeluargaan? Kalau tidak terkait perkara yang jolimnya keras, ya. Betul kan? Karena ketika ada keputusan dari pengadilan, ini keputusan pengadilan itu sifatnya amar ma'ruf. Harus, ya. Tidak jarang bisa melahirkan hasut, dendam, dan dengki kan? Ya. Semisal dalam sidang perceraian, itu kan harusnya ada mediasi dulu di kedua belah pihak. Jangan langsung memutuskan. Ya kan? Nah, sebelum dilakukan sidang secara resmi. Makanya mediasinya lama itu. Nah, ini kan harus diterapkan ke yang lain, perkara misalnya utang piutang, ya, perkara di bank, ya, terkait hal lain itu ya. Nah, ada mediasi dulu. Begitu juga jika anak berhadapan dengan hukum, pendekatan penyelesaiannya yaitu memastikan anak sebagai pelaku dan korban tetap bisa lanjut pendidikannya, jangan langsung dikak. Dalam masalah sosial, penyelesaian masalahnya memang tidak selalu harus lewat legal formal. Itu ajaran Islam tuh, atau hukum positif. Kecuali yang sudah ditetapkan berbahaya. Terkadang cukup menggunakan cara kearifan lokal dan kekeluargaan. Ada begitu banyak peristiwa sosial yang penyelesaiannya tidak lewat pengadilan formal, banyak. Karena dia menghadapi kepada ulama ditemukan dua. Ya. Kesimpulannya terkait dengan kaji, tidak semua permasalahan cara penyelesaiannya harus dimarahi, harus ditegur atau lewat proses hukum formal, tidak.
hukum positif atau pengadilan. Disinilah berkahnya kearifan nasihat ajaran Islam. Seperti Nabi menasihati sahabat tadi karena kesedihan, umurnya pendek. Ya. Karenanya kata barokah kita pahami dulu, loncatin dulu kajinya ya. Kita sering dengar barokahnya begini ya. Kalau menyebut barokah pasti positif semuanya kan. Sekarang ini, barokah antum karena buat maksiat boleh nyebut gitu. Jadi dapat kejelekan karena mereka buat maksiat. Atau berkah. Ya. Menisbatkannya barokah dan berkah itu ke suatu hal yang tidak biasa. Itu harus masuk juga. Seperti barokahnya orang bodoh. Itu boleh menyebut gitu. Ada ulama yang menyebut itu, karena ada dalilnya. Karena kalau sering barokahnya itu kepada orang soleh, kepada orang bodoh, ada juga bisa menyebut barokahnya orang kampung, barokahnya orang pedesaan, barokahnya begadang, barokahnya bermain-main keluyuran, bisa dan lain sebagainya. Yang biasanya kita dengar barokah biasanya dinisbatkan kepada sesuatu yang baik-baik aja kan? Pasti kan? Seperti barokahnya orang alim, barokahnya mengaji, barokahnya bermajelis taklim, ya, barokahnya sholat malam, tahajud dan lain-lain. Kan positif tuh ya, betul kan? Hal ini menjadi pertanyaan, ya. Sebenarnya apa hakikat barokah itu? Nah, itu poinnya. Hakikat barokah. Sebagian besar ulama sering mendefinisikan barokah dengan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dan mendapatnya ilmu. Jadi definisinya bermakna ketika seseorang telah melakukan suatu perbuatan, pekerjaan atau amal, maka ia akan bertambah baik, seharusnya begitu. Setelah melakukan amal tersebut, kalau dia melakukan maksiat, barokahnya pasti menjadi jelek. Jadi kata barokah bisa disandarkan kepada yang baik juga kepada yang jelek. Nah, banyak ulama mengatakan barokah itu hanya sandarkan kepada yang baik aja kan. Nah. Ketahui dan kita harus tahu kalau Allah berkehendak orang itu mau buat negatif bisa negatif loh. Karena barokah itu ada kata ha. Ya. Nah. Jadi di sini pentingnya definisi ilmu. Dalam kata lain, barokah dapat diartikan sebagai dampak positif dari sesuatu hal, juga dampak yang bersifat negatif pada suatu hal. Dampak itu terjadi atas izin Allah, tetap, bukan atas perbuatan. Memang manusia yang melakukannya, kalau Allah nggak mengizinkan bisa terhindar. Jadi definisi ini tepat jika diimplementasikan dalam segala hal kejadian kehidupan kita di sekarang. Dalam masalah hidup. Arti kata selalu barokah itu ada sisi positif dalam setiap hal, walaupun itu negatif. Walaupun itu negatif ada sisi positifnya. Itu Islam ajarannya. Ya. Kenapa demikian? Istri misalnya kita marah-marah, nggak tahu ujung pangkalnya marah-marah aja misal ya, itu termasuk barokahnya orang bodoh. Barokahnya orang bodoh. Maknanya dampak positif dari banyaknya orang bodoh. Ya. Itu sebabnya orang bodoh tidak selalu negatif. Ya. Namun ternyata mempunyai dampak positif juga loh. Hikmahnya ada gitu. Umpamanya yang maha ihwan atau santri yang bodoh, ini nggak enak juga disebut bodoh nih. Ya, semua nggak ada yang bodoh sebetulnya. Malas misalnya. Maka ia akan karena kurang serius atau bodoh lah disebutnya ya. Maka ia akan nanti ujungnya bertempat di desa atau di pedalaman atau daerah yang terpencil.
tidak berani fight di tempat yang ramai, ya. Dan menyebarkan agama di tempat yang ke desa-desa. Nah, benar Kak? Hikmahnya apa? Jika semua jemaah itu pintar, maka akan tinggal di kota besar semuanya. Itu maksudnya. Jadi barokahnya orang nggak nangkep bodoh itu ada maksudnya. Ada kebaikannya. Itulah posisi kita, kearifan kita. Ya. Dan tidak akan ada dakwah di desa, di kampung kalau semua pintar, kan gitu. Nah, dampak positif ini tidak lain adalah kehendak Allah juga kan. Jadi kita jangan bersedih. Ya. Karena itu kata barokah tidak hanya pada amalan-amalan baik aja loh. Namun pada kegiatan kondisi dalam kehidupan sehari-hari juga bisa dikatakan barokah. Hal ini mengajarkan kepada kita semua bahwa dalam hal sekecil apapun dampak positif selalu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terbatas sifatnya hanya pada amalan-amalan baik saja. Bahkan kita harus meyakini bahwa barokahnya makan apa? Kenyang. Tingginya terbentuk energi. Dalamnya untuk bisa beribadah. Barokahnya kita makan, kenyang, naik energi, bisa beribadah. Barokahnya kan itu. Ujungnya positif. Barokahnya orang bodoh, ya, di desa akan terisi pendakwah. Kalau dia belajar. Nah, gitu ya. Juga atas kehendak Allah semuanya itu. Jadi jangan ada bersedih. Nah, dalam konteks tadi, barokahnya mempunyai arti yang sangat luas. Jangan dipersempit. Yaitu segala dampak positif dari sesuatu yang baik itu, dampak langsung maupun tidak, atas kehendak Allah semuanya. Namun, definisi yang luas ini terkadang dipersempitkan oleh orang-orang pintar sekarang. Pengertian barokah ini. Oleh sekelompok orang, nggak semuanya. Mereka menganggap bahwa barokah hanya terbatas mengambil manfaat dari sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat. Nah, pemahaman inilah yang membuat sering menuduh menjadi sesama berbuat syirik lah istilah beratnya. Itu sebabnya jika ada orang mencari barokah dengan menyalami seorang ulama, ya, disalamin itu cium tangan kan, maka orang itu telah memaknai barokah sebagai seharusnya. Kejujuran nih, dampak positif. Ya. Dengan hal tadi, orang itu akan diberi kekuatan oleh Allah, insya Allah. Nawaitunya, dampaknya positif, untuk semakin bisa bersemangat dalam beribadah. Nah, permintaan barokah ke situ maknanya. Ajaran Islam itu, ya. Adapun orang yang mengartikan barokah sebagai mengambil manfaat, maka akan berpikir bahwa perilaku tersebut adalah syirik, karena meyakini kalau nggak cium tangan dengan gurunya nggak dapat. Hati-hati, itu syirik samar. Ya. Karena meyakini adanya yang membawa manfaat selain Allah. Setuju? Sampai begitu betul ajaran Islam menjabarkannya, betul. Maka kurang tepat jika hanya memakai kata barokah untuk hal yang baik-baik saja. Setuju? Jadi kata barokah kepada yang jelek juga bisa. Ya. Ada orang yang nggak mengaji datang kemari, orang semua bisa ngaji. Ada barokahnya nggak orang yang nggak mengaji itu? Ada, pasti ada. Ada hikmahnya lah. Pasti ada. Jadi kurang tepat ya jika memaknai kata barokah kepada yang baik saja. Karena semua dampak positif yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Lebih salah lagi. Akan lebih salah lagi jika memaknai barokah sebagai mengambil manfaat dari makhluk. Karena makan, minum, bernapas saja itu kehendak Allah. Apalagi dengan dampak yang dihasilkan amalan-amalan soleh dan orang-orang alim. Itu sebabnya
kesusahan, kegelisahan hidup seorang bisa diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab kesusahan kegelisahan tadi karena tidak memahami konteks barokah tadi dalam hidup. Tidak pahamnya menempatkan berkah barokah. Ada perbedaan. Berkah dan barokah ini agak susah, tapi Anda mesti menyampaikan dulu dasarnya. Nanti dong jelaskan. Dalam kehidupan sehari-hari khususnya. Solusi untuk mengatasi hal ini dalam ilmu tasawuf dinamakan makom fana. Makom yang sudah membunuh betul hedon nafsi. Yang berbau saya ini master agama, lulusan luar negeri, saya dosen, tolong sudahi pola berpikir sir semacam itu. Kalau antum ingin mencari barokah, sudahi pola berpikir itu. Nanti antum nggak dapatkan berkah. Ini membuat bingung antum sendiri karena menurut hidun nafsi, kalau menurut Allah ya tidak akan bingung. Susah ya. Tidak kuciptakan makhluk jin manusia hanya untuk beribadah kepadaku, itu poinnya. Jadi untuk lebih ikhlas dalam menjalani kehidupan, terutama dalam beribadah, hidup itu ibadah. Siapapun manusia, baik itu orang kaya, miskin, berpangkat dan lain sebagainya, harus selalu menjaga keikhlasan dalam setiap situasi. Itu poin syariatnya. Ikhlas setinggi itu. Ketika kita istighfar, itu masih butuh istighfar lagi. Itu ada di Quran. Butuh istighfar yang lain. Nah, dalam kebaikan juga begitu. Ketika kita baik, jadi orang soleh, barokahnya ternyata bawaan kita ingin dihormati loh. Betul? Bawaan kita apa? Ingin dihormati, maka butuh barokah lagi. Menghilangkan ingin dihormati. Ya. Dulu sebelum kita soleh, duduk di majelis di belakang, umpama, ya, nggak tersinggung kan? Bahkan dia sendiri yang ke belakang. Tapi setelah kita merasa soleh, udah jadi ustadz, udah kiai, apalagi jadi dosen, kalau nggak duduk di depan, kayaknya nggak dihargai. Ada yang kayak gitu? Banyak. Hati-hati Ramadan. Jadi merupakan kepribadian orang yang kurang baik dan tidak patut untuk dicontoh itu. Itu termasuk mental-mental yang kurang baik deh. Bukan tidak baik ya, kurang baik ya. Kalau dalam ilmu tasawuf begitu. Justru setelah kita terpelajar, yang anung takutkan setelah kita paham ilmu, setelah kita terpelajar, malah permintaannya aneh-aneh. Karena antum mungkin sudah merasa terpelajar, bingung. Salah satu keyakinan umat muslim pada malam nisfu Sya'ban atau malam tanggal 15 Sya'ban nanti adalah apa coba? Segala takdir ketetapan, baik itu soal rezeki, usia, prestasi, jodoh, keberkahan hidup, ditulis dalam buku catatan takdir oleh Allah per tahun tersebut sampai tahun ke depan. Ditulis tuh. Sebab itu barokah malam nisfu Sya'ban, khusus ikhwan akhwat yang merasa terpelajar dianjurkan untuk memperbajak amalan sunnah pada malam tersebut, ya, karena orang berilmu tantangannya berat. Kalau nggak ngerti, taklim dulu, jangan merasa terpelajar. Mungkin karena guru mursyid antum nggak ada di genggaman tangan HP, anu nggak nyindir nih. Guru mursyid ada di HP, zaman sekarang kan. Ya. Karena barokahnya begitu. Orang muslim juga dianjurkan memperbanyak doa.
Sya'ban. Termasuk doa agar dihindari dari takdir buruk. Itu hadisnya kuat. Poinnya hanya bulan ini loh Sya'ban untuk merubah takdir. Tidak ada bulan lain. Dengan kekuasaan Allah, takdir yang buruk yang sudah tercatat bisa diganti. Makanya ada doanya tadi. Bisa diganti lebih baik. Jadi takdir-takdir yang telah dicatat itu dimohonkan mendapat rahmat berkah untuk tahun tersebut dan ke depan menjadi baik. Itu kita yang memohon. Dan itu paling tepat waktunya di Sya'ban 15 nanti. Ini dasarnya mana? Ini terkait keberkahan kita, jangan merasa pinter, nggak paham, merasa udah terpelajar ya. Nah, jadi aneh nanti. Allah kan berfirman di Al-Quran, adokan 4 keseimbangannya ya. Ayat 3 baca coba. Iqra Iwan. Ini pernah dibahas sebenarnya, tapi diulang aja. Inna anjalnahu. Inna anzalnahu fi lailatin munawwarah, lailatin mubarakatin, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Betul? Betul? Malam yang diberkahi. Pahami dulu keberkahan barokah. Malam ini berkahi itu sebenarnya cuma ada 2. Di putaran bulan baik. Sya'ban dan Ramadan. Malam nisfu Sya'ban 15, Lailatul Qadar, itu mesti diilmui ketepatnya. Nanti ngebahas. Ada 2. Malam nisfu Sya'ban, malam yang diberkahi itu nisfu Sya'ban, dan malam Lailatul Qadar. Sama ya? Kalau di 2 bulan itu antum nggak siap mengilmuinya, maka keberkahan antum menjadi negatif, tahu nggak? Misalnya antum di malam itu melakukan dosa, nah berefek tuh. Itu amar ma'ruf. Sifatnya begitu, nggak bisa dirubah. Sering kita lupa ya, kenapa sih ada 2 waktu yang kita melakukan maksiat di malam itu. Nah, uniknya adalah itu kadar itu sulit dijangkaunya. Jadi sebulan penuh jangan berbuat dosa, efeknya bisa 11 bulan. Paham ya? Nah, jadi kalau di Sya'ban itu 15 malam, hati-hati 15. Jadi dari 14, 15, 16 jangan berbuat dosa deh. Efeknya tercatat. Permohonnya di Qadar. Ketangkap maksudnya? Tangkap ya. Jadi malam yang diberkahi tadi ada 2 kali. Itu mufasir
Semuanya sepakat itu. Pertama malam nisfu Syaban, yang kedua malam Lailatul Qadar. Dalam Quran surat Al-Fatihah 6 dan 7, surat terakhir, ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan gitu ya. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, bimbing kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Bukan jalan menuju yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Hati-hati. Ya, ini terkait dengan keberkahan. Jadi kita tidak bisa soleh, sulit soleh, walaupun ahli agama, dan sulit paham ilmu tanpa meniru orang terdahulu. Quran ada, tapi perlu pembahasan mufasir. Betul kan? Itu gunanya. Nah, thalibul ilmi. Orang yang berthalibul ilmi sebaiknya menggunakan kitab, meniru orang ulama terdahulu. Kita nggak bisa baik deh tanpa meniru orang terdahulu. Nah, ada yang nggak sepakat, aneh juga nih. Karena dalam ayat firman Allah, tadi kan dijelaskan, berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Tunjuki kami jalan yang lurus saja, itu kan doa kita. Ya. Doa kita. Ikhtiarnya, Allah juga berfirman, jalan yang benar yaitu jalan mereka yang telah Allah beri nikmat. Berarti orang dari terdahulu kan? Berarti kita harus menyontoh. Begini aja tunjuki ya Allah jalan yang lurus, tapi kita nggak meniru ngelihat buku ulama dulu, bisa nggak? Berkahnya gitu. Ada praktek ikhtiar kita meniru kitab-kitab lama. Itu makanya ulama dulu lebih arif, nggak sembarangan ngomong, nggak mengeluarkan ide. Mufasir juga meniru bersanad ke yang lama. Jadi jangan ada pula yang mengira, anu ngajinya baca katanya. Wah, nggak salah ini. Semuanya perlu dasar. Belajar agama nggak bisa apa katanya nggak bisa. Ya. Makanya jadi terpelajar itu penting kita pahami ini nih. Jadi Allah mengendaki ini. Ada masternya atau enggak? Paham ya? Ada masternya untuk mengucap itu. Nah, contohnya ulama terdahulu yang dalam tradisi pesantren, yang dulu mudah-mudahan masih ada, majelis taklim, majelis jawiyah, zikir. Untuk bisa mendalami literatur ulama kitab-kitab dulu, ada tradisi yang namanya apa coba? Kalau di Jawa namanya pasaran. Pasaran itu bukan ngadi ide baru memecahkan jadi mufasir, mengkaji kitab lama, kitab klasik, contoh ulama lama. Di mana seluruh aktivitasnya, baik itu pesantren, majelis taklim, zikir, akan dikaji kitab-kitab dengan intensitasnya lebih tinggi dibandingkan hari biasa kepada kitab lama. Numpuk nih kitab lama nih. Dibandingkan bulan-bulan lain. Karena barokahnya di Syaban, Rajab, Syaban, begitu. Kalau Ramadan itu nanti sudah prakteknya. Mengikuti ulama lama itu gimana puasanya. Misalnya, kalau suatu mubalik mengajar 2-3 kitab setelah sholat fardu bisa dilebihkan. Biasanya kalau Ramadan full, langsung ke amalan-amalan praktek sebelumnya itu. Itu silabusnya begitu. Nah ini mulai jarang.
Karena ini untuk melengkapi berkahnya Ramadan. Persiapan kita mengamalkan puasa Ramadan. Kalau kita belajar kitab atau membacakan kitab ke masyarakat, ke umum, supaya tahu caranya, niatnya orang dulu ketika puasa, atau cara pandang orang dulu cara berpuasa, itu memang harus begitu. Itu tuntunan Nabi. Kita tutup dulu.